Tuhan, shalom. Shalom on fire. Puji nama Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 yang siap katakan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan VOP. Silakan multimedia. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia."
Dalam ayat ini Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat,
Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bangga akan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita terlalu baik. Amin. Kalau sampai hari ini saya dan saudara boleh ada, bahkan kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau sama-sama datang bersekutu, kita mau cari wajah Tuhan, kita mau sama-sama kejar hadirat Tuhan. Dan biar pagi hari ini menjadi pagi perjumpaan saya dan saudara dengan Tuhan. Kita mau berkata ibadah ini akan menjadi sia-sia saat saya dan saudara tidak ketemu sama Tuhan. Amin. Dia kesayangan kita, dia yang kita rindukan. Coba lihat kanan kirimu, beri jabat tangan, katakan, yuk kita mau ketemu Tuhan. Kalau kita mau ketemu Tuhan, mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Seberapa datangnya kita dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan, Tuhan pasti datang menghampiri saya dan saudara. Mari mulai angkat tanganmu, mari kita mulai sembah Tuhan. Mari mulai bersama-sama mengucap syukur. Katakan saja Tuhan Yesus itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia baik, sangat baik. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Tapi yang saya tahu Tuhan kita Tuhan yang sama. Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sepertimu ya Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau sahabat kami yang terbaik, Engkau Allah yang ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya yang kudus. Sama-sama kita berdoa, kita berbangsa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berbangsa dengan Tuhan. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus sedang datang dicurahkan atas gerejanya. Lebih lagi penuhi kami Tuhan. Curahkanlah lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Pagi ini penuhi kami dengan Roh-Mu ya Allah. Yang Roh yang mengajar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Engkau yang membawa kami berjumpa dengan Tuhan. Kekasih hati kami, kesayangan kami, kecintaan kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Biar pagi ini kami alami Tuhan lebih lagi. Biar pagi menjadi pagi perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Ini hati kami haus dan lapar akan Engkau. Engkau menjumpai kami satu persatu. Engkau mendekap kami. Makasih. Makasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup yang kami hidupi hari-hari ini Tuhan, tanda mujizat serta hidup di mana Tuhan sedang menggenapi rancangan-Mu atas hidup kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia hebat, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara saja katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan. Ini pernyataan iman gereja-Mu Tuhan. Setiap rencana-Mu dan karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari saudaraku angkat tanganmu, katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Menggenapi firman-Mu, oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan.
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenap tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar musik saja. Percayalah saudaraku, hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup di mana Tuhan sedang menggenapi setiap rancangannya atas saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat saya dan saudara. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Tapi biar sama-sama kita mempercayai apa yang kita alami hari-hari ini, baik atau tidak baik menurut kita, sesungguhnya Tuhan sedang membawa kita pada penggenapan rancangannya atas hidup saya dan saudara. Tuhan kita tidak pernah salah. Sama-sama kita mau bersyukur buat setiap proses yang Tuhan izinkan, dan kita berkata, Tuhan, aku mau tetap setia karena aku sedang berjalan dalam rancangan-Mu. Setiap proses yang ada adalah penggenapan rancangan Tuhan atas hidup kami. Yang ini kami tahu mujizat itu terjadi. Mujizat
kagumi Engkau dengan segala kebesaran-Mu. Kami kagumi Engkau dengan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih, kami mau terus bersuka cita karena kami tahu Tuhan kami hadir di sini dan Tuhan sedang melawat setiap kami. Yang percaya Tuhan hadir di sini sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Hidup yang kita jalani sekarang tidak pernah salah karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihatlah sekelilingku. Wow, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Angkat tanganmu. Karena apa? Karena kuasa. Oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang akan lakukan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Wow, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Yes Lord. Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Katakan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kita harus menjadi berkat. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Angkat tanganmu. Karena kuasa, karena Dia hebat, karena kehebatanmu. Oh, oh, ku dapat lakukan perkara yang akan lakukan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Angkat tangan kita yuk. Yesus, Kaulah sahabatku. Amin. Dia sahabat terbaik buat saya dan saudara. Di sisiku, Dia selalu ada bersama saya dan saudara. Oh, oh. Yesus, Kaulah sahabatku. Dia nggak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Angkat tangan kita sama-sama.
namamu yang dahsyat, nama yang hebat. Tidak ada nama seperti nama Yesus. Kami mau terus bersorak buat Engkau dengan segenap hati. Raja keagungan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Mari sama-sama kita memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Yesus dahsyat. Sebelum duduk minimal 5 orang berikan, engkaulah prajuritnya Tuhan. Dan kalau kita prajuritnya Tuhan, janji DNA kita doa, pujian, penyembahan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu, betapa baiknya Tuhan. Masih ada waktu buat kami semua, untuk kami mau mendengarkan Tuhan berbicara atas setiap kami lewat firman-Mu. Kami cintai Engkau Yesus, kami cintai firman. Thank you Lord. Berbicaralah Tuhan. Ya, ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang kami dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ini yang kami rindukan Tuhan, yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Amin. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang kami dambakan, kami dibentuk untuk terus menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus,
kerinduan kami. Biarlah seluruh hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau telah mengasihi kami, bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk kami hidup dalam berkelimpahan Tuhan. Terima kasih buat ibadah 1 GPI 3 Raksa. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Itu bukti kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini hari demi hari Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kekuatan menjalani hidup kami itu semua karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berikan kami umat-Mu kecerdasan ilahi untuk kami memahami, mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. Dan Engkau Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Dan kami serahkan biarlah Engkau yang meneguhkan, menegur, membentuk, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ya, hanya bersama Yesus kita luar biasa. Amin. Ya. Saya tidak janjian dengan WL, saya tidak janjian dengan VOP, ternyata yang saya persiapkan itu sama. Ya, puji Tuhan. Silakan PowerPoint saya. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita baca ya. 1, 2, 3. Mengubah dan menciptakan nasib hidup dalam rencana Allah. Dari tadi pujian, VOP, semua tentang rencana Allah. Betul apa betul? Nah, sekarang siapa yang suka baca horoskop? Saya berdoa tidak ada. Nasibku hari ini. Bintangku Scorpio, bintangku Virgo, bintangku Libra. Jangan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara tentang nasib, takdir, jangan membaca karena kita akan berbeda. Kalau menurut Hindu beda, ada karma, ada ini. Kalau menurut orang Islam di sana juga ada karma, ada. Tapi kita belajar sesuai firman Tuhan, amin. Jadi jangan coba-coba baca, karena beda, artinya beda ya. Tapi kita akan sama-sama belajar, di situ ada nih. Orang tidak akan melihat perjuanganmu, mereka hanya akan melihat kesuksesanmu, betul apa betul? Sering begini nih. Tetaplah terus berjuang untuk meraih suksesmu. Kadang-kadang ada omongan orang nih di bawah nih. Itu terlalu mudah, dia cuma beruntung aja. Nah, kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu tidak melihat kita berhasil. Dia melihat kita gagal, tapi kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini. Slide berikutnya kita akan baca ayatnya. Yosua pasal 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Jadi kita akan belajar mengubah nasib menjadi rencana Allah, ya. Jadi anak-anak muda di sini, ayo bangkit, upgrade dirimu, maju, jangan mudah menyerah. Masa depanmu masih panjang, raih setinggi-tingginya. Mungkin aduh nasibku memang begini Bu, ya udahlah. Jangan mudah menyerah. Hidup masih panjang, nanti akan saya saksikan hidup saya. Bagaimana Tuhan bawa nasib saya yang harusnya saya menderita, tapi saya dibawa Tuhan dan bisa berbicara di depan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Alkitab mengajarkan ayat ini bahwa Alkitab berkata sesuai dengan imanmu terjadi padamu. Jadi Yosua 1 ayat 3 slide berikutnya. Hari ini kita melihat bahwa rencana besar, rencana dahsyat diberikan kepada Yosua oleh Tuhan. Apakah itu terjadi? Bisa direbut? Bisa enggak? Yosua berhasil masuk tanah perjanjian? Musa tidak berhasil, tapi Yosua berhasil.
Apa rahasianya? Ya karena taat tadi gitu ya. Nah, ini adalah rencana besar dan dahsyat. Nah, nasib ternyata bisa dirubah. Katakan rubah. Jadi nasib bisa dirubah. Jadi takdir dan nasib itu, kalau takdir berbicara tentang ukuran. Nanti kamu meninggal umur sekian, nah itu takdir. Tapi kalau nasib dari miskin menjadi kaya, mungkin dari sakit jadi sembuh, itu jadi berbicara tentang hasil, itu nasib. Ya, bedakan ya. Jadi ternyata nasib bisa dirubah. Jadi kita semua bisa berubah. Nah, jadi bagaimana supaya kita berhasil menghadapi tantangan hidup dan mengubah nasib ini, hidup dalam rencana Allah. Tadi dikatakan, jadi 2 minggu yang lalu kami sebelumnya kami itu ikut seminar tentang Tritunggal dalam penyembahan dan persepuluhan. Di semua pendeta-pendeta semua. Nah, rata-rata mereka menyampaikan persepuluhan itu takut. Hamba-hamba Tuhan itu segen gitu ya. Ya karena apa? Kadang dibilang mata duitan lah, bla bla bla. Kalau saya tidak takut karena suami saya persepuluhan, anak-anak saya persepuluhan, saya nggak takut. Jadi karena kita memberikan teladan. Nah, saya juga akan berbicara tentang ini, tentang Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden. Jadi ternyata Adam ini menciptakan nasibnya sendiri. Rencana awalnya Adam itu ditaruh di Taman Eden. Taman Eden itu taman yang luar biasa. Katakan luar biasa. Di sana itu banyak buah-buahan. Jadi Alkitab tidak mencatat perbandingan 1 dengan 1000, perbandingan 1 juta nggak tahu. Tapi kita bayangkan aja buah di Indonesia ada berapa? Banyak kan? Bandingnya 1. Nah, jadi Allah tuh bilang secara bahasa sekarang begini. Adam, semua ini aku berikan kepadamu. 1 buat aku, kata Tuhan. Bahasanya begitu. Tapi apa yang dialami Adam? Adam berhasil? Gagal. Betul? Cuma 1 tinggalin buat Tuhan, dia udah kasih semuanya di Taman Eden. Padahal taman yang luar biasa. Bahkan di situ ada disekitari dengan sungai. Ada sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris, sungai Efrat. Dan di situ ada emas, ada permata. Dan saya percaya buahnya pasti bukan buah-buah yang asem. Betul nggak? Maksudnya di Taman Eden buahnya asem. Pasti semuanya buahnya bagus dan terbaik. Tapi Adam gagal. Dia memilih apa yang dikatakan oleh Hawa. Mirip perpuluhan ya Bapak Ibu, benar gak? Tuhan udah kasih kita hidup kekal. Mati di kayu salib. Tuhan udah kita kasih kesehatan, kekuatan, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, berkat yang melimpah, kesehatan, kekuatan. Tapi bagaimana dengan perpuluhan kita? Aduh Tuhan, aku belum bayar kontrakan, belum bayar, 1001 alasan. Saya berdoa orang-orang GP3 Rasa Jemaat pertama tidak gagal seperti Adam. Jadi puji Tuhan, Adam diampuni oleh Tuhan. Setelah Adam diusir dari Taman Eden, dia harus bekerja keras. Sampai yang wanitanya dikutuk kalau melahirkan sakit. Itu karena ketidaktaatan itu gitu loh. Jadi ternyata ketidaktaatan itu dampaknya luar biasa gitu ya. Ya udah ya kita sama-sama belajar. Ini Adam luar biasa dikasih taman segitu luar biasa masih gagal. Dan akhirnya jatuh kepada kita semua. Ya, mari kita sama-sama belajar. Jadi harusnya rencana Allah luar biasa buat di Taman Eden, dia gagal, dia dibuang dan dia harus menderita. Jadi istilahnya Adam itu menciptakan nasibnya sendiri, betul apa betul? Nasib Tuhan udah bener, kamu nih di sini, kamu di Taman Eden loh. Begini loh keadaan Taman Eden, Tuhan udah ngomong gitu. Tapi ternyata Adam menciptakan nasibnya sendiri, akhirnya dia harus bekerja keras. Saya berdoa kita sama-sama belajar ya. Jadi maafkan saya kalau tertegur dengan firman yang saya sampaikan, tapi saya menyampaikan kebenaran. Ya, kita kan sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa mengubah dan menciptakan nasib hidup dalam rencana Allah. Ya, di sini ada kebahagiaan, tapi ada 2 pilihan, terserah. Saya berdoa Bapak Ibu memilih taat pada Tuhan, amin. Yang pertama, 1, 2, 3, sadari posisi kita dalam perspektif firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Tanamkan dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yesus datang mengubah nasib kita. Yang tadinya masuk neraka, kemana? Masuk surga. Ini Yesus datang memberi hidup. Harusnya hidup kita mati. Nasib kita tuh mati. Udah. Tapi Yesus mengubah hidup kita. Supaya kita hidup dalam kekekalan. Dahsyat gak? Jadi kita harus berperspektif firman Tuhan. Selama kita menyadari posisi kita dalam perspektif dunia, kita gagal, kita kalah, kita banyak masalah, tekanan, putus asa dan lain sebagainya. Ya sudah, akan sampai di situ saja. Tapi mari kita sama-sama belajar, kita memandang dari perspektif firman Tuhan. Besok hari Jumat kita akan merayakan apa? Jumat Agung. Itulah penderitaan Yesus yang luar biasa buat kita bisa masuk surga. Itulah Yesus yang mengubah nasib kita yang tadinya masuk neraka menjadi masuk surga. Jadi hari Jumat jangan lupa ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Ya Pak Supri ya? Jam 8 dan jam 10. Harusnya dirayakannya lebih meriah daripada Natal harusnya. Kenapa? Ya karena kita diselamatkan sama Tuhan. Natal kan kelahiran, tapi kadang-kadang kita kebalik ya. Ayo datang hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Yesus sehingga nasib yang harusnya kita masuk neraka, kita masuk surga. Ternyata nasib bisa dirubah ya. Jadi jangan sekarang Bapak Ibu yang berbicara, aduh aku nasibku begini amat ya. Sekarang berubah ya. Jangan berpikir seperti dunia. Aku gagal, aku sakit, banyak pergumulan, ekonomiku hancur, bla 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 bla. Ayo, kita sama-sama belajar melihat dari perspektif firman Tuhan. Bahwa Yesus datang memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita berhasil? Ya, 1, 2, 3, hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan. Kita akan baca ayat ini bagus banget. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi penderitaan yang luar biasa tapi tetap menang. 1, tetapi harta kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya kita hidup, Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan kami hidup giat dalam kamu. Namun karena kami memilih roh yang sama seperti yang ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga Yang kedua adalah hadapi setiap permasalahan bersama dengan Tuhan. Jangan lari Bapak Ibu. Semua kita pasti punya masalah. Udahlah, kan kadang-kadang kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Tahu enggak artinya? Artinya. Jadi kalau ngelihat orang, Pak Supri itu enak ya. Yang ngomong begini, saya lihat Bu Titi itu gak pernah punya masalah ya. Banyak orang yang ngomong begitu. Terima kasih. Habis badannya gemuk, seger terus, ketawa terus. Saya suruh nangis. Saya nangis sama Tuhan aja. Biar orang lain gak tahu. Saya sering nangis sama Tuhan. Kalau ibadah kayak gini kesempatan saya nangis sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Paulus itu menghadapi proses yang luar biasa. Nasib, slide berikutnya. Nasib tidak bisa berubah dengan hanya menangis, mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan lari dan sembunyi dari masalah, gak akan selesai. Orang-orang yang dapat merubah nasib atau takdir adalah orang-orang yang mau menghadapi dan mengatasi masalah. Mau? Kita harus hadapi. Saya mau saksi kehidupan saya supaya orang gak tersinggung, saya aja lah ya. Saya sekolah minggu kecil itu udah dididik sama orang tua saya.
sesusah apapun hidupmu jangan tunggalin Tuhan ya Nduk. Ya. Jadi saya sekolah minggu itu, kalau kemarin Pak Sulit kesaksian dijemput sama pendetanya kakak rohani, kalau saya enggak, saya jalan kaki 3 kilo sampai 4 kilo. Ibu saya hanya memberikan uang kepada saya hanya untuk persembahan, karena memang ya keadaan sangat-sangat menyedihkan. Tapi kami taat. Sedih kalau lagi hujan, kita nggak punya payung, jadi saya payungan daun pisang. Udah gitu kami satu kampung Islam semua, Kristennya cuma kami. Jadi kalau ketemu sama anak-anak orang, kafir, kalau mati dipenteng katanya gitu. Kadang-kadang saya kalau sedih kalau pakai baju putih dilempar tai kambing. Ya kan kena kotor. Aduh, ya udahlah begitulah. Itu penderitaan kami. Tapi saya dari kecil dididik jangan tinggalin Tuhan apapun masalahmu. Dan itu terang sampai sekarang ya. Terus kehidupan kami benar-benar sangat sulit. Jadi saya pulang sekolah SD ya. Saya pulang sekolah, saya ganti baju, langsung saya pergi cari bulir-bulir padi. Jadi Bapak Ibu pasti tahu pekerjaan Rut di Alkitab. Itu kerjaan saya, pulang sekolah. Jadi sambil saya, Tuhan masa begini banget ya. Saya ngambil bulir-bulir padi. Tuhan, besok saya nggak mau gini Tuhan. Kalau nanti aku besar, aku menjadi orang berhasil, itu doa saya waktu itu. Mau sekolah SMP, itu karena biaya nggak ada, saya tinggal sama Pak Pendeta GKJ. Karena tempat tinggal Pak Pendeta saya dengan sekolahan SMP itu tinggal jalan kaki. Dan kerjaan saya pulang sekolah, namanya numpang kan. Saya pulang sekolah harus tumbuk jagung karena pendeta saya itu punya peternak telur. Saya tumbuk jagung buat makanan ayam. Jadi itu kerjaan saya. Di samping yang menyapu, ya itu biasa. Ya, kalau pagi-pagi saya harus mencuci yang untuk minum pakan itu, harus dicuci pagi-pagi. Itu kerjaan saya. Tapi saya lakukan itu karena saya pengen sekolah. Itu. Jadi, aduh Tuhan nih mau SMA nih gimana ya? Aku pengen banget sekolah. Karena di kampung kami lulus SD nikah. Astaga, saya nggak mau nikah, cepet-cepet nikah. Jadi saya nikah umur 23 itu dibilang perawan tua waktu itu. Masuk SMA, akhirnya bapak saya datang ke sebuah yayasan. Bisa Nduk sekolah, waktu itu saya ingat 4.000 ya SPP-nya terus tapi gimana biaya berangkatnya ya Nduk, kata gitu. Akhirnya saya numpang di rumah, waktu itu majelis gereja. Dan itu saya harus jalan kaki ke sekolahan SMA saya dari rumah beliau itu kalau nggak salah 5 kilo jalan kaki. Saya ingat sepatu saya jebol, itu jadi saya jalannya begini. Saya tarik karena memang nggak punya sepatu. Jadi itu perjalanan hidup saya. Saya dalam Tuhan Tuhan aku bersyukur punya orang tua yang imannya luar biasa. Terus kelas 2 saya udah nggak di tempat ibu itu, saya di rumah. Ingat banget peristiwa itu nggak akan terlupa sampai hari ini. Ibu saya mau nyokot, biaya saya sekolah itu 300 rupiah. Karena naik angkot 2 kali. Aduh Nduk, naik angkot randuwe Nduk. Tak pinjem tetangga ya, pinjem depan rumah. Ingat sampai sekarang kalau ingat. Terus dapat 300 ribu, bilangnya gini, sekolah tinggi-tinggi, nggak punya duit juga nyokolain anak, tapi diterima itu uang sama ibu saya. Saat itu Tuhan, jadi saya nggak mau orang tua saya nggak mau nanti suatu saat nanti saya hidupnya begitu, apalagi anak-anak saya. Ibu saya dibilangin begitu nunduk, ya namanya juga diomel orang minjem tetangga gitu ya. Terus maaf ya Mbok, saya bilang gitu. Suatu saat nanti kalau aku kerja, aku pasti akan menyenangkan Mbok gitu. Saat itu ya, hidup kami sulit banget. Tapi bersyukur kami lulus, saya lulus. Dah, Tuhan saya mau bangkit, saya nggak mau nasib kayak gini, saya bilang gitu. Walaupun di kampung itu langsung nikah, jadi teman-teman saya sudah punya cucu semua. Jadi suatu sore, tiba-tiba saya dipanggil sama orang tua saya. Nduk, ya, ada yang mau ngelamar, astaga. Jadi ada pendeta GBDI
yang datang ke rumah. Pendeta GBDI lagi perintisan gitu. Dia mau ngelamar kamu. Saya bilang. Ini saya dalam hati, ini kalau saya nggak kabur dari rumah cepet-cepet, saya mesti nikahin nih, saya bilang. Kalau saya nikah waktu itu kan saya nggak ketemu Pak Sulis. Ya enggak, saya nggak ketemu saudara loh, nggak ada Delvi lagi lah. Ya enggak, saya bilang, waduh saya boleh keputusan nih, saya mesti merantau nih, saya bilangin. Akhirnya dengan berhati saya ngomong ke orang tua saya mau merantau Pak, saya mau mengubah hidup saya. Akhirnya saya merantau tahun 93, udah berapa tahun sampai hari ini? Ya, 31. Itu saya lulus SMA, daripada saya dinikahin, mendingan saya merantau kan gitu. Hanya saya merantau dan sekarang bisa di depan Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengubah nasib saya. Coba kalau saya tidak berubah, tidak mengangkat, waduh saya nggak bisa begini, betul nggak? Jadi nasib bisa diubah. Nggak mungkin saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara kalau waktu itu saya terima lamaran dari Pak Pendeta GBDI. Ya, jadi Bapak Ibu ternyata nasib bisa dirubah. Ayo anak-anak muda, ya, upgrade diri, jangan mudah menyerah, ya. Jadi supaya kalian juga punya iman yang raih cita-citamu setinggi langit, masa depan masih panjang, ya, yang masih muda. Jangan ini lagi putus cintanya udah langsung nangis 3 hari 3 malam, gak usah, ya. Tuhan pasti sudah sediakan yang terbaik. Toh saya sudah dapat yang terbaik, tadi nolak yang tadi, betul nggak? Ada yang ketawa. Loh, suamiku ganteng, nomor 1 dunia. Berikan kepada Tuhan. Tuhan itu dahsyat, betul? Dia bisa mengubah. Jadi Bapak Ibu sekarang yang sedang, aduh kok nasibku begini amat. Ayo berubah pikirannya, berubah. Bisa ya. Bisa ya. Yang ketiga, 1, 2, 3, jadikan hari ini menjadi hari kemenangan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Percayalah, kita berjalan dalam kemenangan. Tuhan itu memberikan terus buat kita. Amin. Ya, ayo bangkit. Yang sekarang mulai lemah-lemah, bangkit. Jadi jangan nangis karena kegagalan. Aduh aku gagal, aku bla bla, nggak usah nangis terlalu lama. Nangis sama Tuhan aja. Tuhan aku percaya aku nanti berhasil. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bawa pada saat slide berikutnya, bangsa Israel itu dikasih mana. Dan mana itu tidak bisa lama-lama, ternyata cuma sehari. Kalau lebih dari itu dia akan busuk. Tuhan mengajarkan bahwa setiap hari itu hari kemenangan buat kita. Jangan pernah menyesal. Jadi jangan tangisi kegagalan. Jangan tangisin kalau yang putus cinta. Kalau yang itu bukan yang terbaik. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Itu pasti. Dan jangan menangisi kegagalan kemarin karena hari ini adalah kemenangan. Ciptakan hari ini menang. Aku menang. Makanya saya ketemu sama siapa saya selalu bilang, ayo semangat. Padahal sebenarnya saya juga sedang menguatkan diri saya sendiri. Saya sedang memberikan semangat saya sendiri, bukan untuk saudara saja. Kan itu pedang bermata 2. Jadi perkatakan yang baik, perkatakan firman Tuhan. Kepada anak-anak saudara, perkatakan firman Tuhan. Saya selalu doakan anak saya gitu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Delvi Yehuda dalam nama Yesus. Setiap hari saya doakan itu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai Delvi Yehuda dalam nama Yesus tiap hari. Saya perkatakan firman Tuhan terus. Ya, jadi kita harus menjadikan setiap hari itu kemenangan. Yang terakhir, selalu perbaiki karakter, ya, supaya kita bisa mengubah nasib rencana Allah. Kita harus perbaiki karakter. Janganlah kamu iri kepada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Jadi Bapak Ibu ayo rubah karakter. Kalau mau dipercaya sama orang ya bisa dipercaya, jangan bohong, betul nggak? Dalam bisnis sekali dipercaya nih, dia bohong, mau dipercaya lagi nggak? Nggak akan dipercaya lagi. Gimana mau mubah nasib? Percaya juga nggak bisa dipercaya.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayo, perbaiki karakter Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda, udahlah kalau yang gak berguna-berguna gak usah dipakai, gak usah dilakukan. Merokok apa sih manfaatnya? Ada gak? Coba satu aja. Satu aja merokok manfaatnya apa? Gak ada yang menjawab. Udahlah kira-kira kalau yang sudah tidak berguna gak usah dilakukan gitu. Lakukannya yang berguna. Jadilah orang yang membangun satu sama lain. Kalau karakter kita tidak berubah, maka nasib kita tidak akan berubah. Jadilah orang yang membangun satu dengan yang lain, memberi semangat dan dorongan kepada sesama. Tadi saya sudah ngomong, saya kalau ketemu orang, ayo semangat. Jadi sedang memberkati diri sendiri juga gitu. Memberi semangat, dorongan kepada sesama. Pengetahuan dan kerohanian kita harus berkembang, apapun yang kita kerjakan harus lebih baik, katakan lebih baik. Allah memberikan kuasa kepada kita agar kita mampu mengubah, menciptakan nafsi dalam hidup kita dalam rencananya sehingga selalu mencerminkan kemuliaan Kristus. Sebagai kesimpulan, saya mengundang pemusik. Jadi Alkitab mengajar bahwa Allah berkuasa. Pada waktu bersamaan ia memberi kita kebebasan untuk menaati firman Tuhan atau untuk melanggarnya. Dua-duanya ada jawabannya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dibuat terjadi sesuai dengan tujuan Allah dan dalam kendali Allah. Bagaimana supaya kita berhasil mengubah hidup dalam menciptakan berencana Allah, sadari posisi kita dalam perspektif firman Tuhan, hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan, jadikan hari ini kemenangan dan selalu perbaiki karakter. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Renungkan pujian ini pelan-pelan supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak muda, ibu-ibu yang masih banyak pergumulan tentang anak-anaknya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang besar untuk mengubah nasib dan hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan,
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Allah yang besar yang sanggup mengubah hidup kami. Mari Bapak Ibu yang hari-hari ini khawatir, hari-hari ini takut dengan masa depan, yang berpikir nasibku kok begini amat ya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pagi ini. Ralabaralabaralabara, berkati umat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu berikan jalan keluar yang terbaik, yang hari-hari ini merasa gelap berikan Tuhan Roh Kudus untuk menerangi mereka ya Tuhan. Yang hari-hari ini sudah tidak kuat lagi, kuatkan kembali Tuhan. Kami tahu masa depan kami penuh dengan pengharapan. Masa depan kami tidak pernah hilang di saat kami berserah bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Oralabaralabaralabarala, berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, GP3 Raksa Ibadah 1. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, mukjizat Allah dinyatakan, dan anugerah-Mu di Tuhan terjadi Tuhan Yesus. Dan saya juga mau perangi setiap roh yang coba-coba penyerang umat-Mu Ibadah 1. Roh kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, intimidasi, kemiskinan. Laba-laba kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami gantikan dengan berkat, kami gantikan dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan turun melimpah-limpah atas umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku punya besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu dengan iman dan bangkit. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, katakan ku terima, ku terima. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita untuk firman-Mu. Kami bersehati bersepakat berdoa buat hamba-Mu, Ibu Titi. Tuhan biar hari-hari ini Kau terus mengubah hidupnya lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Bahwa semakin naik dan tidak pernah turun. Perluas kapasitas hamba-Mu, pengurapan-Mu terus semakin bertambah-tambah. Berkati bersama dengan Pak Sulis, Delvi, Yehuda. Bahwa keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami semua bersuka cita buat pagi ini. Kita yang bersuka cita sama-sama katakan. Kita mau berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 24 Maret 2024.
Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 30 Maret 2024 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sambil kita sorakan haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati firman Tuhan pagi ini boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya tertarik dengan poin yang ketiga gitu ya. Poin yang ketiga berkata jadikan hari ini hari kemenangan gitu ya. Artinya kan firman Tuhan bilang begini, kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari ya. Jadi kalau kita berani berkata hari ini hari kemenangan, maka saya percaya tidak akan ada yang menyesali hidupnya, amin. Pasti kita bisa merubah nasib kita, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kami segenap pengerja dan seluruh jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala kita yang sudah memberkati kita lalu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GB3 Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh dengan segala kerendahan kami minta untuk mengangkat tangan. Gak ada? Atau malu-malu nih? Ya, oke, kita berdoa terus ya supaya terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di GBI 3 Raksa ya. Apalagi kita sedang ada di era penuaian jiwa yang terbesar. Penuaian jiwa yang terakhir gitu ya. Kita doakan terus jiwa-jiwa tambahkan atas GBI 3 Raksa. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 jam 19.30 atau setengah 8 di tempat ini. Mengundang bagi Bapak Ibu dan jemaat untuk boleh hadir di dalam doa terobosan ini ya. Kami juga tak henti-hentinya untuk terus berdoa dan memohon kepada Bapak Ibu ya. Untuk boleh datang bersama-sama gitu ya. Ya lagi-lagi kami sampaikan bahwa doa terobosan itu bukan hanya untuk pengerja gitu ya. Karena seringkali orang itu buat pengerja gitu. Bukan Bapak Ibu. Tapi doa terobosan ini adalah doa untuk sama-sama kita berdoa supaya di gereja kita terjadi terobosan, di keluarga kita terjadi terobosan. Nah sama-sama kita hadir di setiap hari Rabu di tempat ini ya. Jam 7:30 malam ya Bapak Ibu. Yang berikutnya ini yang tidak kalah menarik, tolong diperhatikan ya untuk Bapak Ibu. Hari Kamis ya kita akan ada kul gabungan, itu seluruh kul yang ada di GB 3 Raksa. Nah ini sudah lama kita nggak adakan kul gabungan ya. Nah ini kita diberikan kesempatan di tahun ini untuk kita boleh bersama-sama hadir dalam kul gabungan ini. Tolong dicatat tanggalnya ya, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 jam 19.30 ya. Ya mungkin para pemilik kul mungkin sudah sampaikan kali ya. Untuk seluruh para gembala-gembala kul untuk mempersiapkan penampilannya ya. Ya, jadi nanti langsung ke penilik kulnya untuk penampilannya. Ya kita doakan nanti ya supaya acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Yang berikutnya ibadah Jumat Agung. Nah ini juga tolong dicatat lagi Bapak Ibu. Tadi Ibu Gembala kita juga sudah sampaikan. Untuk ibadah Jumat Agung ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Itu di hari Jumat ya tanggal 29 Maret 2024. Ibadah kita hanya 2 kali ya. Hanya 2 kali ibadah nih. Ya khususnya yang di ibadah ketiga nanti nih harus penekanannya lebih kencang nih ya. Karena ibadahnya cuma 2 kali yaitu jam 8 dan jam 10 ya. Jadi nanti jangan lupa mempersiapkan diri juga untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Dan akan dilayani oleh Gembala Pembina kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Yang berikutnya doa pengerja cabang 3 Raksa akan diadakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 setelah ibadah yang kedua. Ini wajib ya bagi seluruh pengerja, aktivis dan pengurus kul ya. Yang berikutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Nanti saya juga minta nih ya para anak-anak muda jangan lupa ya. Kita akan sama-sama berfellowship juga ya nanti ya untuk datang di ibadah ini. Ini akan diadakan jam 7 malam ya untuk teman-teman anak-anak muda. Tadi Ibu Gembala kita juga sudah sampaikan anak muda harus berani bangkit. Amin anak muda. Haleluya. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan umum, persembahan untuk Everyone Asia. Dan juga bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Nanti boleh maju ke depan memasukkan persembahan persepuluhannya di kotak yang ada di depan. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini.
Selamat melayani, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kini saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami yang pertama ini ya Tuhan. Kalau kami boleh dilawat Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya sewaktu kami mendengar firman-Mu, kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan Yesus. Seperti sewaktu kami datang ke tempat ini, tapi kami pulang dengan membawa kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Persembahan untuk persembahan umum, juga untuk persembahan untuk kami boleh mendukung Everyone Asia yang akan diadakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 2024 di SICC Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar setiap persembahan yang kami bawa Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi umat-Mu yang akan sangat setia mengembalikan persembahan persepuluhan, kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya berkat-berkat Tuhan dicurahkan secara berkelimpahan. Tingkap-tingkap langit terbuka Tuhan untuk umat-Mu, diberkati segala usaha, diberkati segala pekerjaan mereka, studi mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan apa saja yang diperbuat oleh umat-Mu kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersama-sama kita bangkit diri, angkat tanganmu, katakan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan terjadilah sesuai dengan imanmu. Sorakan haleluya. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.